Film Saat Menghadap Tuhan sudah beredar di bioskop-bioskop kesayangan publik Indonesia. Dan lo udah 25 tahun, 28, 29 tahun berkarir sebagai sutradara, scriptwriter dan segala macam. Mengalami berbagai macam peristiwa kehidupan dan juga turbulensi peta perfilman Indonesia. Terus di-hire oleh mencetak banyak sekali bintang-bintang dan film-film yang box office. Pokoknya nama Rudi Sudjarwo udah deh semua orang akan gokil gitu, gila pengalaman lo, jam terbang lo. Terus hadir Rina sebagai istri yang menjadi eksekutif juga. Dan kali ini lo berdua membuat Rex Corp. Untuk film ini, apa alasan dibalik membuat rumah produksi yang memang lo inginkan dan alasan membuat film ini? Oke, ini gue dulu ya. Yes. Jadi setelah puluhan tahun itu kan kita pengen punya ada sesuatu yang kita nggak bisa lakukan di halaman orang lain, ibaratnya gitu loh. Kalau PH orang itu kan tetap halaman mereka gitu. Iya. Ada halaman yang gue pengen mau gue bikin playground apa di situ terserah gue gitu loh. Karena buat gue tuh sebenarnya kan film itu is a playground, halaman bermain lo untuk secara visual, secara drama. Jadi lo harus punya ruang yang cukup, yang lo rasa cukup, dan tempat yang pas, yang dimana banyak fasilitas-fasilitas yang kita bisa gunakan sesuai dengan yang kita mau kan gitu kan. Nah, pilihannya agak berat waktu itu karena kita waktu itu juga dapat job gitu dari luar yang cukup lumayan oke gitu kalau kita ambil. Tapi aku bilang sama Rina bahwa kayaknya this time around nih ada kayak hati kecil kita yang berbicara bahwa gue harus bikin sendiri nih halaman bermain ini gitu. But resikonya adalah ya kita harus yakin ini perlu dan memang harus dilakukan sekarang gitu loh. Artinya akan banyak opportunity yang seakan-akan ada di depan sana yang harus kita tutup dulu untuk ini, karena kan you know lah, maksudnya kita bikin perusahaan kan not easy kan. Mendirikan PT gampang, ya kan, menjalankannya sampai panjang itu yang sulit. Dan akhirnya karena kita banyak metode-metode dan teori-teori dan cara-cara filmmaking yang aku mau implementasikan di situ, menurut aku emang nggak ada cara lain yang harus punya kita gitu loh. Baik pemainnya, materi-materi dalam film itu, film seperti apa yang kita mau bikin, mau gimana cara syutingnya, mau gimana cara promosinya, mau gimana cara galanya, sampai end to end lah ibaratnya, jualnya gimana, posternya apa, tagline-nya sampai sekecil-kecil itu kita mau our own playground. Dan akhirnya Rina setuju, ya udah ya let's fight. Ya udah, that's the first thing itu. Oke, kan kita udah dengar di mana-mana, udah baca tentang film ini gitu. Dari kacamata lo sendiri, nanti juga mau nanya ke Rina gitu ya. Apa sih message yang tebal yang lo pengen sampein di film ini? Yang paling tebal ya, yang mungkin itu akan berbeda sih sama yang penonton rasakan ya. Tapi kalau dari gue pribadi adalah oke lah, dunia ini ada hitam, ada putih, ada hujan, ada ini. Selalu ada dua sisi itu. Tapi siapa ya yang paling menjadi awal bertanggung jawab lahirnya seorang karakter atau karakter yang seperti A, seperti B gitu. Karakter yang misalnya baik dan buruk, jahat, baik gitu ya. Karakter ini pertama kali yang masa sih dia bayi langsung jahat gitu kan? Maksudnya nggak tahu, mungkin nggak ngerti aku apakah iya ada begitu, lahir bayi langsung ini bayi is gonna be villain gitu, is gonna be jahat gitu, atau kita yang membesarkan yang menjadi the starting point gitu. Nah menurut aku kengerian itu tuh yang bahwa ada karakter yang seperti ini, ada karakter yang seperti itu, kok karakter itu tega, terus nanti anak gue karakternya kayak apa gitu sebagai orang tua, anak gue kalau di luar sana menghadapi karakter seperti itu bagaimana. Itu tuh kegelisahan yang menurut aku luar biasa. At the end of the day is about manusia kan gitu. Dan film itu menurut aku bisa mengangkat sisi itu lebih dalam dibanding yang lain gitu loh. Manusia ini menurut aku gini, atau hal yang misalnya gini, sederhana gini, gue datang ke manusia A, cepet nih prosesnya. Kalau gue sama dia tuh kayaknya langsung sesat gitu ya. Ada ke manusia B kok kayaknya temponya kok pelan banget kejadian. Ini apa yang membedakan dua orang ini? Yang ini kok ngemesin, yang ini kok bisa sesat gitu. Apa gitu. Nah ini yang selalu menjadi pertanyaan gue gitu. Apakah tuh kita sebagai orang tua, apakah kita lahir sebagai bayi meskipun orang tuanya kayak apa, tapi kita akhirnya bisa membangun diri kita sendiri. Nah gimana nih gitu. Itu yang resah yang gue pengen tampilkan di sini. Jadi yang tebal adalah sebuah keresahan bagaimana
seorang bayi lahir di bumi dan kemudian bertumbuh, berkembang dan kemudian bisa menjadi berbagai macam karakter dan akhirnya relasi-relasi itu yang akan menimbulkan kebaikan atau keburukan, kira-kira Iya. gitu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita yang kayak misalnya gini, mungkin memang Tuhan harus menciptakan seorang penjahat dan dia nggak mati-mati dan selalu menang. Supaya apa ya? Kan ada nih orang, kita tahu nih dia jahat nih. Tapi kok makin kaya ya? Kok makin sukses ya? Makin gede ya perusahaannya ya? Kok kita yang kayaknya lebih tulus kok enggak ya? Kan ada kayak apa emang sengaja diciptakan Tuhan untuk kita? Atau apa gitu? Kan kalau emang at the end of the day kan ya jagoan selalu menang lah ibaratnya gitu ya. Kalau di komik-komik gitu ya. Apa emang dia diciptakan untuk kita supaya bisa punya motivasi untuk pengen gini. Tidak akan ada orang baik kalau nggak ada orang jahat misalnya. I don't know itu yang gue jadi pertanyakan di usia kayak kita kan pertanyaannya adalah itu gitu. Apakah harus ada orang yang jahat banget baru ada orang yang baik untuk melawan yang jahat atau sebaliknya gitu? Nggak ngerti gue. Ini yang gue selalu pertanyakan dan film ini mudah-mudahan jadi awal. Oke, thank you. Rin, menurut Rina, film ini apa sih message yang tebal? Message yang ingin disampaikan ya. Jadi sebenarnya keresahan kita sebagai orang tua juga. Karena anak kita yang pertama itu waktu itu sempat kehilangan kepercayaan diri. Sempat kita take out juga dari sekolah, terus homeschooling sempat, jadi kayak nggak berani natap mata orang, Mas Erwin. Kayak ini anak kenapa gitu. Itu kan kita sebagai orang tua juga nyari tahu kenapa ya kok. Jadi kalau kita ajak ngobrol atau apa siapapun itu nggak berani. Eye contact. Kenapa? Maksudnya apakah di sekolahnya terjadi sesuatu? Terus juga kita waktu itu belum kayak kalau kita drop di sekolah itu tinggal tuh dia dada-dadanya lama banget sampai kita jauh banget. Itu dia masih dada-dada terus kok. Umur berapa waktu itu? Kelas 4 waktu itu masih. Oke. Terus aku sama sedih kenapa ya yang kok tinggal di drop kok dadanya tuh sampai yang kita udah jauh banget sampai hampir nggak kelihatan. Kenapa ya kayak. Tapi akhirnya kita cari tahu kan bahwa kayaknya dia nggak cocok di sekolah itu, ya dapat itu bullying dari teman-temannya. Setelah gitu kita tanya-tanya dari beberapa temennya dan adik-adiknya juga satu sekolah kan. Terus juga gurunya ada beberapa hal yang membuat dia tuh mendem. Jadi akhirnya udah deh daripada anak kita ini kita keluarin. Pas kita keluarin, kita homeschooling 2 tahun, terus kita taruh lagi di sekolah normal, sekolah yang biasa umum. Kok berubah? Langsung kepercayaan diri naik. Langsung dia tuh show di depan kan dia musik udah langsung nggak ada perasaan malu. Pokoknya pede aja deh, percaya diri, terus yang ngomongin sesuatu hal yang dia suka tuh dia dengan percaya diri, dengan kembali semuanya, matanya eye contact-nya balik lagi. Terus kita ngerasa ternyata kalau gurunya tepat, dia tahu karakter anaknya. Karena pas awal kita taruh di sekolah itu kita jelaskan bahwa anak ini begini. Nah sama gurunya malah dikasih challenge kayak ngomong di depan, tapi tidak dengan paksaan-paksaan ya. Bertahap. Tapi akhirnya kita mikir bahwa ternyata sekolah itu kalau benar ya bisa merubah anaknya gitu loh. Kan kita di rumah kan cuman bentar ya, kalau sekolah kan dari pagi sampai sore. Yeah. Jadi itu satu, terus kedua juga kan kita kalau lihat berita ya, bully temennya sampai videonya kan waktu itu sempat yes. injuk-injuk. Aku bilang emang ada ya anak SMA begini. Terus kita kan kayak terheran-heran gitu ya. Itu terus juga bapak melecehkan anaknya, itu kan juga terjadi di mana-mana. Di berita tuh kayak emang ada yang bapak bukannya, maksudnya kita kan sering setiap hari tuh kok berita-berita gitu, terus ya Allah kok emang ada ya begitu ya bapak ke anaknya gitu. Ya sebenarnya keresahan itu sih yang pengen kita sampaikan ke masyarakat, bahwa banyak yang terjadi seperti itu dan kebanyakan kan ada yang nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong, malu ya kan. Kadang-kadang malah ada yang belum bisa memecahkan masalah itu lagi karena takut kan, malu kan kalau itu tuh kan Mas ya. Erwin, hal-hal kebayang. Rin, gimana bisa cope up sama seorang Rudi Sudjarwo? It's not easy loh. I mean, taking care of him, ngurusin, terus partnership di rumah dan di produksi, di bisnis bareng-bareng. He's a very tough person, you know. Bukan lagi. Ini jauhin kan kelasnya ya. Ya, tapi kan kita udah tahu ya karakter Mas Rudi itu kayak apa. Jadi kalau misalnya dia lagi tinggi ya kita ini dulu lah. Tapi nanti kalau misalnya ini udah agak tenang baru kita masuk bahwa yang kayaknya gini deh ya. Maksudnya ya kita kalau udah tahu Mas Rudi itu sebenarnya bisa lah.
Iya. Yang penting Betul. ya kita Tahu selahnya. waktu, tahu Tahu selahnya selahnya. dan tahu waktu kapan ngomongnya, kapan gimana gitu ya. Selama ini sih oke-oke aja. Berapa tahun? Kamu kenal saya berapa tahun? Berapa tahun sih? Kalau kalau kenal udah 12 tahun sekian berada di sekitar dia gitu loh. Jadi yang dulu tuh kayak Monster. Gak kebayang banget gue bilang, ini kalau jadi suami gimana sih? Gak ada, makanya waktu itu pernah bilang, kok gak nikah sama saya? Ya saya langsung, ya gak mau. Monster. Oh itu bukan, aku kan takut ya. Aku bilang, seumur hidup ya maksudnya, takut juga kan. Tapi ya, enggak, ternyata orangnya enggak semenakutkan itu. Iya, itu kan di luar di Enggak, permukaan ya yang Iya. terlihat. Kalau orang lihat sekilas memang, luar biasa. Saya aja, aduh, Mas Claudia, aduh. Udah marahin orang tuh, aduh. Mentalnya bisa hancur. Tapi sekarang udah berubah, Mas. Oh iya. Jadi aku selalu bilang ya, kamu tuh nggak akan tahu doa dari orang yang tersakiti mana yang akan dikabulkan. Kadang-kadang kita kalau ini orang kan mungkin nyata baik gitu ya kan ngajarin atau apa. Iya. Pasti good intention, nggak mungkin Iya, enggak. tapi kan nada dan cara dan itu tuh kan itu Nada kalau dia dan sakit cara. hati. Aduh, aku takut banget gitu loh. Udah tapi sekarang dia ini kalau misalnya kadang-kadang dia ada ngerasa kayaknya ketinggian nadanya. Dia nanti samperin kayak, sorry tadi kalau itu gitu. Dia udah kayak gitu sekarang. Terakhir sebelum gua mau nerusin kalimat lo ya, Rin. And why you say yes? Why you say yes? Nah ini nih. Kan udah kenal 12 tahun. Terus sudah menikah berapa lama? Ini kan 6. Jadi enggak kenal sebelumnya kan 6 tahun terus Oke. ini menikah 6 tahun ya, masuki 6 tahun. Jadi waktu itu sebenarnya kecemplung sih. Gimana sih ya? Jadi waktu itu sebenarnya aku udah bilang nggak mau deh aku. Udah nggak mau lah, aku nyari caranya biar gimana aku. Gimana tapi tiba-tiba Mas memang saya tuh kan kalau sama orang tuh selalu gampang kasihan. Kasihan Ya saya tuh ampun, sama Ruth. orang itu Seorang Rudy nggak, saya sama orang Sujarwo. lain pun. Oh my God. Jadi maksudnya misalnya bukan ke Mas Rudi pun ya, terus Iya, apapun iya. tuh memang aku orangnya gampang Mudah kasihan. iba. Nah ini kan yang di depan mata, aku 6 tahun terus tiba-tiba stroke Mas. Stroke gak punya siapa-siapa, Iya. waktu itu duda ya. Gak punya siapa-siapa, anaknya 3 masih kecil-kecil. Saya kan kayak, ya Allah kasihan banget ini. Itu bener-bener Mas, saya kayak, ya Allah kasihan banget. Udah gitu kan dia tuh kan waktu stroke juga kan takut ke rumah sakit. Dia tuh takut dokter, takut jarum suntik, takut. Iya. Aduh, kita ngingetin cuman, ya udah ke rumah sakit aja, coba gitu. Malah kita yang kena gitu, jadi harus gimana kalau waktu itu belum tahu selanya ya, jadi Iya. akhirnya waktu itu ada yang kerja lah, ada di kantor yang bilang, Mas Rudi ini tuh kakak saya tuh dokter, ini udah pasti stroke Mas, jadi ini hitungannya by Second. by second itu langsung baru percaya. Itu sebenarnya dari pagi tuh jam 11 baru mau ke rumah sakit. Akhirnya udah dibawa ke rumah sakit, terus pas dibawa ke rumah sakit seminggu ya kalau nggak salah, yang seminggu terus dokternya bilang, Pak Rudi ini kalau paling cepat bisa jalan karena separohnya yang kena kiri, sebelah kiri kan, tangannya juga nggak bisa jalan lah. Terus kan di situ kan perasaan kita udah yang ya sebenyeblin-nyeblinya kan, kalau udah begitu di depan mata kita kan kasihannya berlipat ganda, apalagi anaknya 3 masih kecil-kecil kan, kita kayak aduh kasihan banget ya Allah, maksudnya nggak punya istri, maksudnya kayak jadi siapa gitu, yang even ngurusin. karyawan aja kalau di rumah kalau belum lama tuh pada resign kan Mas Rudi itu kan, aduh apa? Aku jadi kayak aduh gimana ya, aku bener-bener yang kasihannya tuh yang berlipat ganda gitu. Aku bilang oke, udah. Tapi sebenarnya udah pernah bilang sebenarnya mau nggak nikah sama saya, tapi saya udah Gak. pokoknya iya tadinya udah mau rencana inilah kita. Apa kabur? Iya pokoknya resign lagi. Oh, lo pengen Udah. Get out of Enggak, my life. ya. get out of my life. Tiba-tiba ya stroke itu kan kita jadinya oke, ya udah yang penting nggak mau nggak apa-apa, tapi aku bantuin dia sembuh dulu. Waktu itu gitu. Ngurusin aku bener-bener Mas, karena dia tuh disuruh kan mau sama keluarga besarnya di ini kan. Perawatnya yang cowok ya karena kan bukan muhrim kan. Mas Rudi maunya saya kan jadi kontroversi juga di keluarganya kan. Cowok aku nggak sembuh bro. Nah, Gila, Terus kayak nggak ada stimulan. terus kayak ya, lo cekek kayaknya langsung. terus kayak ya udah akhirnya bener-bener kita semua memang mandiin semua, mesti ya Dari pas mandiin disitulah cinta tumbuh. Antara cinta sama cici ya?
Di situ Masih kayak, stroke setengah. tapi itu di combine ya, kayak ada fisioterapi alternatif gitu kan, terus dokter juga, terus juga Mas Rudy juga ada keinginan untuk sembuh ini sih. Terus waktu itu juga Mas Rudy itu kan orangnya gengsi ya, nggak pernah namanya minta tolong atau ini. Nah Mas Rudy waktu itu pernah bilang, tolong bantu saya sembuh, dia bilang gitu. Karena anak-anak saya masih kecil, terus saya juga masih pengen berkarya. Waktu itu dia bilang gitu. Saya pengen nangis kan jadi. Iya waktu itu gitu kayak, ya udah deh aku bantuin dia sembuh. Waktu itu nggak ada mikir mau, orang bilang udah bantu dulu. Kindness aja, act of kindness. Iya. Cuman mungkin 2 bulan itu kayak, oh ya udah, kayak nikah itu apa sih? Ibadah, ya udah ibadah saya sama dia deh, udah. Aku sempet gitu kan, ya udah deh. Gila banget. Salut you. Jadi lo dapat malaikat turun dari langit tau nggak buat lo? Ember. Kayak- Yo, iya kan dia tahun 2006 gue bikin Mendadak Dangdut, dia masih SD. Jadi semestanya tuh udah tercipta, tapi kita Iya. belum Iya, nyebrang aja belum- gitu. iya, loh. belum Itu nggak dipertemukan. mungkin main 2006 gue bikin Mendadak Dangdut, dia masih kecil di sana di kampung kan ya. Iya. Terus tiba-tiba kok bisa merging ini, kita nggak pernah tahu. Betul. You never know, gitu. Terus Dan- sebenarnya kan nggak mudah juga ya, misalkan anaknya 3 gitu kan, kita untuk menerima dan diterima itu kan Betul. juga butuh effort ya, kayak takutan kita banyak sebenarnya, apakah diterima baik di keluarganya, Iya. kamu dengan kan ya, Keluarga polisi lagi, wow megang Iya. lagi. kan takut kita kan gimana, tapi Mas Rudy juga Udah alhamdulillah. awal-awal di mall agak malas dikandeng sama saya, takut dikira kakek-kakek. Gitu. Jadi selalu dipikir, Tidak nyaman. jadi 3 bulan pertama menikah tuh kan kalau kamu makan gitu kayak orang selalu ngeliatin kayak, Tidak wajar. iya kan, Ini kayak- pedofil. jadi akunya tuh kayak jadi merenungi nasib gitu. Karena belum ini ya, Biasa. penuhnya Belum legowo, Iya, belum jadi kayak, menerima. nasib saya gini banget. Terus itu tiap hari Mas Rudy kayak, ya kenapa lagi kamu? Jadi tuh kok tiba-tiba diem gitu kan, karena ya itu. Kalau orang ngeliatin itu apa kita aneh, terus kita kayak, even saya udah hamil aja. Nih kalau masuk mall, silakan Pak. Kalau saya, silakan Dek. Pikir saya tuh anak, saya udah hamil udah. Aduh. Tapi ya kok, Masuk taksi ada 4, 5 sama dia kan. Oh ini anaknya semua mas. tapi sekarang mah udah ketawa aja. Cuma awal-awal 6 bulan tuh kayak, aduh, murung terus karena kan kayak, ya Allah kok emang menikah dengan orang yang usianya jauh lebih. Berapa perbedaan? 25. 25 ya. Kan jadi Oke. Iya. 25 tahun berkarya, 20. Oh iya pas ya. Pas. Ya. Oke, kembali ke film. Dan gue salut sekali sih, maksudnya dengan lo tuh berdua dynamic duo. Kan gue ngeliatin ya promo, karena anak gue juga akan terlibat di situ. Jadi gue ngikutin dan gue observasi bagaimana you guys communicate each other. And I really like it. Ya maksudnya you guys are meant to be. Emang udah udah begini, udah harus seperti ini. Terus kembali ke film. Jadi gue juga udah nonton film itu kan. Film itu udah sekarang tayang di bioskop gitu ya. Apa sih perasaan yang selalu muncul ketika nih mau pecah telur? Nah, kemarin ya tanggal 6 Juni. Kemarin gue sempat nanya waktu di premiere. Tapi lo kayaknya lagi loaded. Jadi lo nggak jawab pertanyaan gue. Seriously? Iya. Masa? Iya. Oh enggak, gue WhatsApp gue nanya lo. Itu beberapa jam sebelum premier. Kayaknya masih pagi gue nanya. How do you feel something like that? Oh. Gue pengen tahu. Dengan jam terbang yang begitu banyak, dengan film-film hebat yang pernah lo buat. Oke, jebakannya tuh kalau situasi seperti ini tuh adalah makin personal movie-nya, makin lo banget filmnya, makin pakai hati, lo makin takut sesuatu yang jelek terjadi pada bayi lo ini gitu. Makin gue rasain, makin gue pikirin, makin menakutkan sebenarnya gitu loh. Makanya gue setelah berapa puluh film yang bisa gue belajar adalah ketika filmnya udah jadi dan gue udah harus bisa memisahkan diri antara gue and my baby dengan orang yang ngurusin. Itu udah gue limpahkan ke Rina dan timnya. Karena judgment mereka lebih tepat. Kalau gue nanti, Iya, jadi subjektif ya. Iya, dan nggak fair. Karena gini, ada film yang memang sudah dilakukan juga luar biasa, marketingnya luar biasa, at the end of the day nggak works juga ada gitu. Jadi ternyata it's not about that juga gitu kan. Tapi ada juga yang memang gue juga pernah mengalami dulu film gue yang pakai hati banget segala macam, terus tiba-tiba cuma segini doang nih siang. Itu yang gue juga takutkan terjadi. Jadi gini. Tapi gue minimal begini, gue melihatnya gini, udah beyond materi ya kalau gue ya. Mungkin lebih ke bangsa inilah gitu ya.
Jadi marketingnya aku bilang ke Rina cuma nitip bahwa make sure we get the right target market. Nembaknya benar gitu loh. Primary target kita jelas yang mana ini. Meskipun ada beberapa yang layer gitu karakter, tapi pasti ada satu yang mewakili gitu, yang paling gede. Nah, itu dia sama timnya inilah sudah bekerja dengan baik. Nah, tapi kan tetap nyampe nggak ya ke mereka ya? Nyampe ya, ketakutan itu ya, berapa lebar Indonesia ini kan gitu. Iya. Nah, itu yang paling deg-degan gitu. Ketika udah di bioskop itu gue udah pasahin kepada Tuhan sebenarnya sih. Karena tapi gini, kalau film ini misalnya ditonton banyak orang, berarti emang Tuhan ngasih gue rezeki yang banyak. Dan artinya mungkin memang bangsa ini memang membutuhkan film ini. Dan mereka memang butuh untuk menjadi lebih baik. Kalau enggak ada biasa-biasa aja, mungkin memang ya, that's why we see that news every day. Nah, Ternyata, ngerti kan lo? Ya, ngerti. Ternyata yang harusnya horor buat lo ini, lo ngerasa ini just another movie yang buat lo, ya udah, konsumsi aja. iya, jadi mungkin, Sebuah konsumsi. ya that's why kita melihat itu dan merasakan itu terjadi, dan mungkin biar bagaimanapun apa yang kita lakukan di sini, bro, maksudnya kita swasta kan kita ya. Iya. Tapi kan kita kan di bawah naungan sebuah negara dan pemerintah yang ibu kita lah gitu ya, mereka our father kan gitu lah, keluarga besar kita kan. Sebenarnya kan mereka tahu ini happening in their ini kan gitu loh. Termasuk filmnya juga ada. Tapi kalau mereka merasa nggak penting, kita bangunin dulu deh. Yang lebih penting ya mungkin akhirnya that's why the SDM juga begini gitu. Kita harus masing-masing individu emang kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Kita nggak bisa tergantung sama orang lain untuk peduli sama kita gitu. Oke. Di production Rina banyak membantu kan, terus jadi eksekutif producer. Tapi bagaimana peran Rina bukan sebagai istri ya, tapi sebagai konsultan spiritual kali, atau sebagai penasehat yang bisa ngasih lo berbagai macam input kan. Nggak ada Rina dan ada Rina pasti berbeda ya. Tapi Rudi Sudjarwo tetap adalah seorang Rudi Sudjarwo gitu. Bagaimana si advisor ini Rina bisa memberikan kenyamanan atau ketenangan atau kekuatan kepada lo? Oke. Kalau pasti nggak mudah ya. Awal-awal aku juga berdebat sama dia, ngasih tahu. Orang dinasehati sama yang lebih muda, kayak lo udah pernah nyampe aja ke pengalaman hidup gue. Kayak lo pernah ngerasain aja. Itu pasti ada lah hentakan-hentakan kayak gitu. Tapi at the end of the day ternyata gue berpikir cuma satu hal mengenai seorang manusia, itu gue baru di situ. Itu gue belajar dari ibu gue. Ibu gue itu sama dia tuh punya satu persamaan yang sudah rare item. Ketulusan. Jadi ketika kita tahu orangnya tulus, semua yang keluar dari mulut dia itu bukan serangan. Karena kita tahu dia tulus kok. Nggak ada reason dia ada di sini ngurusin. Nggak ada intensi apapun. Nggak ada reason sama sekali gitu. Begitu juga nyokap. Kenapa kok sampai umur 98 ini dia sehat gitu ya? 89. Ya karena dia nggak mikir orang jelek. Dia tulus aja, kalau gue bantu ya bantu. Kayaknya itu yang gue lihat ada persamaan sama dia gitu. Jadi kan ketika gue melihat nyokap gue sama dia, ya dia udah kayak nyokap gue tapi dari versi sebagai istri gue, dan ya ternyata selama ini kenapa gue gemas sama orang? Karena gue berharap orang itu punya ketulusan itu semua, which is impossible. Ngerti gak? Tapi remember waktu gue di film sampai gue sukses gitu ya. Ketika sukses, terus habis itu gue jatuh bangun segala macam. Sebenarnya yang gue cari, circle gue adalah orang-orang yang sama tulusnya sama gue kayak gue ke lo. Itu kan nggak bisa lah bro. Dan itu kayak rare, jarang. Gue stres banget gitu ya. Akhirnya ketemu orang cuma sedikit, yang ada di circle kita cuma sedikit orang-orangnya, tapi tulus gitu. Nah film ini menurut gue, yang tergabung di semesta ini adalah orang-orang itu, termasuk lo mungkin, atau termasuk Iyo, atau semua yang ada di film ini, itu kan sudah mengkerucut. Yang berarti lo punya ketulusan, bahkan orang yang membantu kita ketemu juga itu pasti kan ketulusan dia. Oke, gue nggak bisa pergi, tapi gue bantu deh lo ketemu ini. Jadi film ini udah menunjukkan another bukti bahwa memang ternyata orang yang tulus akan dikumpulkan sama orang yang tulus. Betul. Gue bilang sama dia, baru kemarin ada orang mau ketemu sama gue untuk mau bikin film segala macam. Tapi kalau dia udah duitan banget di depan, nggak bakal ketemu juga. Udah pernah ketemu, gue bukannya nggak mau ketemu. Jadi delay aja dulu sekarang persamaannya apa. Kalau nggak ada, udah susah gitu. Jadi ketulusan itu sih bro yang bikin kita bisa komunikasi. Kalau misalnya berantem ya pasti ada lah, namanya juga nggak mungkin lah ya. Kadang-kadang keluar dari kata-kata kan, kadang-kadang kamu jangan so tahu gitu ya. Kamu belum nyampe ke umur gue kan, udah ketemu orang, pengalaman hidup kamu kan belum nyampe ke level dia itu. kan terlalu ini ya. Berapi-api. Jadi kalau ada masalah tuh, kalau saya makanya kadang-kadang kalau di produksi tuh
kalau ada masalah yang bisa dia nggak tahu, nggak usah tahu. Karena kadang-kadang nanti berefek Bikin ke kusut, semuanya kan, tambah berefek ke kusut. semuanya nanti misalnya ada masalah apa Contoh. Ya misalnya Ini kan filmnya udah diputar nih kan, udah misalnya beres ini nih. ada yang telat nih atau apa nih. Kalau selama kita masih bisa, yang ini telat ya, saya biasanya ngomong yang kayak biar dia nggak ini, kalau telat ini kan paling ini ya. Orang kan kru banyak, jadi cara ngomongnya aja, penyampaian dan ininya, terus nadanya dia tuh sama dia tuh gitu tricky Mas. Makanya kadang-kadang tuh, udah jangan. Kalau selama yang ini jangan, Mas Budi jangan tahu ya. Jadi kadang-kadang kita di belakang tuh juga. Jadi lo jadi bumper dong. Jadi kayak kadang-kadang juga tahu kita kena ya nggak apa-apa daripada ke orang lain lah gitu kan kadang-kadang. Tapi bagusnya dia itu karena dia dari sosial yang berbeda sama gue, completely gitu ya, ujung sana ujung sini, dia merasakan yang gue nggak rasakan terhadap kru the whole. Ada kepekaan-kepekaan yang dia ada, gue nggak ada. Iya. Gitu. Sesederhana kayak misalnya, ini kan sepele gitu ya kan, yang misalnya tiba-tiba ada snack apa, tahu-tahu ada makanan kecil apa, gitu loh. Itu hal-hal yang ternyata Dan enak semua dan ternyata si makanannya. kru itu kayak Iya, merasa spesial dihargai. Iya. gitu, nggak sekedar just another job gitu. Betul. Dan itu yang ya itu akhirnya menjadi oh berarti memang, dan nah ini awal-awal gue tetap agak keraguan lah ya, biasa film pertama kok dia kan. Betul. Terus kemarin juga pas lagi mau kita marketing juga, ini film pertama, do you know what you're doing gitu, agak lah yang gue bilang sama lu tadi. Tapi along the way akhirnya udah gue lepas. Ternyata It dia works. tahu, Yeah. dia tahu kepekaannya ada, bahwa kan gue dalam hati udah gemes ya. Ada hal yang kita gemes, kok dia nggak gini ya. Gue belum ngomong dia udah gitu duluan. Ya berarti kan bener, dia merasakan hal yang sama dengan bahwa ini harusnya begini. Ini harus target market, kita belokin ke sini, jangan yang itu terus nih. Dia udah ada sendiri, dan itu menurut gue udah kunci. Begitu juga di produksi, ketika ada masalah apa, dia udah, oh ya udah, habisnya gue lepas total, sangat total. Rin, nervous deg-degannya tuh apa sih pada saat film ini kemarin dari premiere terus kemudian udah di publik ya? Sorry, nggak bisa tidur deh. Ceritain dong. Nggak bisa tidur banget Mas. Makanya saya bilang, yang kamu kok nggak stres sih Mas Rudi gitu. Ya mau gimana, yang kita cuma bisa berdoa, kan kita udah berusaha semaksimal mungkin Mas Rudi. Tapi kalau saya mungkin karena pertama jadi ya ini tegang terus ya. udah seminggu nih kayak apalagi 2 hari lagi kan tayang kayak. Udah tayang. Dikat Nggak apa-apa, ya. Iya. Apalagi udah tayang. Iya. Deg-degan banget tapi ya kita pasrah. Sededekan apa sih? Nggak bisa tidur terus bener-bener nggak bisa tidur gitu? Ke bawah mimpi. Nggak gitu pernah kayak- nyenyak. Oh, ke bawah mimpi. Jadi kayak malam bangun tuh kayak ini tadi mimpi apa beneran sih? Karena kayak kebayang seolah-olah udah hari keberapa gitu. Jadi ya kalau mungkin Mas Rudi mau biasa aja mungkin. Iya. Tapi kalau saya tuh bener-bener plus juga karena orangnya panikan terus ya pokoknya inilah. Tapi Perasaan gue bisa tenang itu kan udah gue lemparkan ke dia. iya pasti. Iya. Ya kan Bapak lebih mature ya Pak? Iya. Kalau gue lemparkan supaya gue tenang, dia yang gerasa gerusuk gitu. Ya pokoknya deg-degannya tuh banget karena ini pertama kan our money, our ini aku bilang Iya. sebenarnya bisa aja kan ada investor segala Betul. macam. Cuman Mas Rudi itu di film ini tuh memang tidak mau ada campur judgement. Kalau judgement, kalau investor kan sedikit banyak kan pasti akan Yes, memberi interfere ini ya. Dan Ini kalau- maunya pure. Nah, Itu ini tadi makanya- that playground. Itu yang dia mau Makanya aku taking bilang, care. deg-degannya jadi combo kan, Mas. Aku bilang, aduh gimana ini kan nggak pernah nih filmnya berat gitu kan ada apa? Maksudnya kan kalau yang film itu biasanya kan nggak, yang ini kan ya kan berbagai masalah gitu kayak ya nggak apa-apa lah kita. Gue inget Rina ngomong gini ke gue, kan gue waktu itu nggak nonton ya sebelum premier gitu. Terus gue tanya ke Rina waktu kemarin lagi promo, Rin, kayak gimana sih filmnya? Penasaran banget kan? Ini kita cuma lihat cuplikan-cuplikan di sosial media gitu, potongan-potongan. Terus Rina ngomong gini, aduh hati tuh kayak apa berat, penuh, sesak gitu, gitu kan Rin? Mas Erwin nonton kan gimana? Iya, banget. Ini bukan spoiler, tapi gue jarang nangis. Ada beberapa momen yang nangisnya tuh bisa gila gitu. Di film itu kayak tumpah. Itu karena lihat anaknya luar biasa. Enggak. Kalau sebenarnya tadinya si Abielo kan cuma perannya dikit sebenarnya. iya, jadi Marlo, tadinya betul. kan. Iya. Hanya nginjuk-nginjuk doang. Iya. Sempat minta your ini approval ya. Iya. Iya, tapi ternyata Sebenarnya enggak, karena excitementnya apa ya, rasa itu udah nggak sehebat waktu pertama kali ngeliat kakaknya pertama kali main film Iya. gitu. Terus kan adenya menang nggak disampul, gue juga Iya.
udah ngerasain itu. Jadi kalau ngelihat si adiknya ada di layar lebar, euforianya beda. Iya. Jadi gue udah lebih ngelihat kepada the whole package tentang film itu gitu. Jadi ya nangisnya tuh ya cekukan itu ya karena cerita dalam film itu gitu. Waktu itu Mas Rudi kan sempat mau nyari lagi yang Gito. Karena yang Gito waktu itu kan nggak nyampe kan waktu itu yang jadi Marlo sekarang. Iya. Dan dia 3 kali dibolak-balik lo emang gila sih. Aku udah bilang aduh itu juga sempat agak ini juga tuh. Makanya si Dede tuh agak kalau cerita doang. Gak apa-apa ya Dede, proses aku belum ke sebelah tuh Mas di rumah aku. Aku bilang aduh apa lagi ini, aku sampai nggak sebelah hari itu. Takut. Aku bilang Dede nggak apa-apa. Tapi anaknya juga luar biasa sih maksudnya. Iya. Ya siapa sih yang nggak mau main di filmnya seorang Rudi Sudjarwo? Ya kali, buset. Cuma numpang lewat doang pakai handuk juga gue mau ibaratnya. Gitu-gitu juga. Ya, tapi gimana ya Ruth, lo bisa nurturing anak-anak baru itu kan memang kekuatan lo ya, melahirkan bintang-bintang yang mereka bukan siapa-siapa, nggak punya pengalaman sama sekali, kertas putih kosong. Itu gimana sih lo bisa nurturing mereka? Menuntun mereka sampai mereka menjadi seperti yang ada di kepala lo, menghidupkan karakter-karakter itu. Nah itu setelah gue stroke itu memang akhirnya gue menemukan bahwa kalau Tuhan kasih gue kesempatan kedua lagi, makanya kan motivasi gue kan tinggi banget waktu itu untuk sembuh dan masih bisa di film. Artinya emang Tuhan memberikan peran gue nggak cuma sebagai sutradara toh. Karena pas waktu gue udah mulai sembuh terus gue kayak mau bikin film, akhirnya kan film pertama gue bukan yang lainnya, pada gue dapat project pertama setelah sembuh tuh project dokumenter ya. Akhirnya gue ketemu sama Aryani, itu project pertama gue, makanya itu spiritual juga ketemu dia. The first project setelah gue stroke, gue inget banget budgetnya kecil, tapi you have to make this good documentation about this family. Aryani itu luar biasa banget. Itu gue syuting di Ubud, ya di Ubud sama di ini segala macam. Ada di Jerman, tapi gue nggak ikut Jerman. Itu spiritual banget tuh film, karena waktu gue syuting itu tuh gue juga lagi spiritual ini kan, terus waktu itu di sana lagi ada namanya upacara Banyu Pinaruh itu ya, mau semua everybody like cleansing kan gitu kan, ibaratnya gitu. Jadi kayak berawak tapi gue nggak sadar itu. Nah itu karena setiap yang terjadi setelah gue stroke itu buat gue is a spiritual journey gitu. Jadi apapun, ketemu orang kah, nggak jadi sama orang kah, sebuah project kah, akhirnya gue melihat itu adalah dari Tuhan semua. Memang dikasih ke gue atau dikasih ujian kayak misalnya kayak waktu itu ya, gue nyenggol ibu-ibu gitu, terus ibu-ibu kan gini kayak marah terus jalan gitu ya, terus gue langsung takut nih, jangan-jangan Tuhan ngetes gue nih, gue abis ini ngapain nih. Jadi gue mau parkir, gue turun minta maaf langsung sama ibu-ibu itu, ibu-ibu yang tadinya marah, nggak apa-apa, ada suaminya juga naik motor gitu. Artinya jangan-jangan hal-hal itu emang dites buat tes gue nih, karena kemarin gue dites kan sama Tuhan yang ini semuanya makin clear gitu bro, makin clear, jadi gue makin takut kalau mau bikin sesuatu atau punya perasaan yang agak ini makin takut, jangan gue jewer gitu. Nah itu yang akhirnya gue langsung mencari dan menemukan kalau gue jadi sutradara apa ya, langsung tiba-tiba ada ingatan-ingatan gue yang zaman dulu, gue diingetin lagi bahwa selama awal-awal gue bikin film dan nikmat itu memang nurturing tadi itu, nurturing semua new faces, new talents atau hidden talent yang hidden talent. Iya, even yang orang-orang yang tadinya dianggap nggak bisa atau apa tuh gue diingetin lagi kayak gitu, kayak very clear, sampai hal-hal yang emang gue sempat nyerah kan, gue sempat nyerah. Ada some people yang memang nggak layak diperjuangkan. Ya, ada banyak. Akhirnya ya sudah lah ya. Tapi ternyata that itu masih ada di hati gue, dikasih gitu bahwa harus tetap ini. Oh berarti gue sutradara yang tetap harus punya fokus in nurturing itu, new talent. Kalau kita bicara marketing ya berarti combine aja sama yang udah well known, udah itu aja. Tapi that nurturing face atau nurturing quality and signature of me itu harus ada. That's why memang Rex Corp itu akan begitu gitu. Nah itu yang dan menurut gue Tuhan sambil memberitahu bahwa itu signature lo, that's your power gitu. Memang menyebalkan dan mungkin susah karena everybody will not do it, spend their time and money untuk orang yang belum tentu bisa dijual gitu ya. Betul. I give you that because I give you power itu sebenarnya to make itu karya lo yang sebenarnya mereka itu. It's not even the movie ya, it's the product karya. Tapi karya lo sebenarnya yang dibawa mati adalah orang-orang itu. Gue makin yakin bahwa this is my place as a director gitu ya, memang harus nurturing new talent itu sih. Dengan segala capek-capek lo tahu lah ya, dengan coaching dan namanya, dengan kelelahan yang tentu kegemusan yang bikin mungkin waktu itu gue stroke juga karena kebanyakan nurturing orang yang salah, kita nggak tahu juga kan, ya kan kayak berharap. Ternyata yang gue belum punya ketika nurturing di awal-awal karir gue dan sebelum gue stroke itu adalah keikhlasan bahwa
lo bisa membangun mereka, mendevelop mereka, tapi at the end of the day, they're the one that mereka yang menentukan ini, yang berharap mereka akan gimana ke kita. Itu sih. Karena emang guru nggak boleh gitu sih sebenarnya. Gitu. Iya, betul. Nah, keikhlasan itu yang gue pelajari gitu jadinya. Rin, kalau di rumah, kan tadi dirimu bilang Rudy udah beda banget ya, dari 12 tahun yang dikenal, terus menikah dan sekarang gitu. Ceritain dong seorang Rudy Sudjarwo di rumah dengan anak-anak gitu, dengan dirimu. Yang sekarang ya? Yang sekarang ya. Kita udah denger yang kemarin nih. Yang sekarang itu dia kan ada, jangan spoiler ya. Jadi maksud dulu tuh kalau sekarang kalau anak-anak apa tuh lebih ngobrol. Kalau sekarang sama anak-anak kayak misalnya anak-anak bikin salah atau apa tuh diajak ngobrol. Kalau dulu kan gitu kan. Anaknya udah mendem kan, maksudnya kalau dulu kan serba gitu. Apa nggak beres? Apa nggak beres gitu. Jadi kan rumah panas ya kalau kayak gitu ya Mas ya. Jadi kayak apalagi anak banyak gitu kan pasti kan problem tuh kan berbagai macam. Tapi kalau sekarang tuh udah lebih tenang, lebih ngobrol ke anak-anak. Terus kalau ada apa misalnya nggak ada gitu. Kalau dulu roti nggak ada tuh marah Mas, jelek banget kan, ini kan jadi masalah-masalah nggak penting. Pengen lo cekek ya? Kecil-kecil kan kita kan ngurusin banyak hal gitu ya awal, tapi kita kasih tahu lah ya nggak usah kayak gitu, ngomong aja kan baik-baik bisa, nggak usah kan jadi malah tambah semuanya runyam kan, harinya jadi nggak enak kan kalau kayak gitu. Pokoknya kalau dulu tuh hal kecil apa tuh marah aja. Sekarang tuh ya kalau malam kita kayak ya kalau lagi bener gitu, kalau lagi lagi bener kita masukin nih, kita harus masuk nih ya, jangan gini, next time kalau ini bilang aja gini. Jadi gitu, jadi pokoknya kalau dia lagi bener aja kita masukin tuh, susupin bahwa besok gini aja, kalau gini aja. Jadi maksudnya orang tuh nggak banyak kena gitu loh karena ininya dia gitu loh. Sekarang tuh udah. Tapi gue sejak ketemu dia, sorry gue potong dikit, nanti balik ke dia lagi nggak apa-apa. Sebelum lupa, udah uzur. Ada istilah kan, lo nggak normal. Setelah gue kenal dia dan bertahun-tahun kita hidup ya, nggak ada such thing as a normal people, man. Kalau buat gue, orang yang merasa dirinya normal itu yang paling nggak normal kalau buat gue. Karena kita diciptakan ini kan, awalnya uniqueness. Ya kan, wah, kamu mama saya aja juga nggak normal, jadi ya jatuhnya. At the end of the day kita tahu bahwa nggak mungkin diciptakan, nggak ada normalizing itu kan ada di diri manusia yang menciptakan itu, ada normalisasi. Nggak mungkin Tuhan aku mau menormalisasi orang nih normal, nggak mungkin kan. Jadi setelah gue pikir-pikir lagi, sama anak-anak gue juga gue gitu, nggak apa-apa, you different is good, gue bilang. Itu unique character yang kita cari kelebihan dan kekurangannya. Jadi definisi normal tuh akhirnya ketika ketemu dia tuh merangkum, gue lebih menyimpulkan lagi bahwa ternyata emang tidak ada orang yang normal dan kita harus happy that we are not gitu loh menurut gue, karena itu berarti our character gitu yang ya udah coba kita bangun dari situ, termasuk ya keluarga dan segala macam, semuanya kita set bahwa sebenarnya don't looking for something normal gitu, karena akhirnya itu yang menjebak lo, akhirnya lo menjadi kayak someone else, lo kayak yang the majority di sana gitu. Itu yang kita bangun di keluarga ini juga gitu. Meskipun kalau di mall masih agak-agak merasa lebih nggak normal dari yang lain, tapi menurut aku tetap itu biasa lah manusiawi. Iya. Tapi malah yang ke bawah tua tuh kayaknya aku deh Mas. Ke bawah tua. Iya, maksudnya kayak film auranya tuh kayak ya karena mungkin Mas Rudy udah lebih ini, jadi kayak aku ngerasa itu kayaknya aku agak tuaan nih. Maksudnya lebih bijak kali. Bukan, mukanya juga kayak ya kamu makin dewasa lah, kok maunya baby face terus. Kayak ya udahlah. Kan saling memengaruhi loh, suami istri mukanya jadi air mukanya jadi mirip. Gestur-gesturnya jadi mirip. Perkataannya jadi saling bertukar-tukar menjadi mirip. Yes, wajar. Tapi terusin yang tadi. Iya, itu tadi ya. Pokoknya kalau Mas Rudy itu ya gitu. Kalau lagi benar kita susupin yang baik-baik tuh. Kayak malam kalau sebelum tidur kan bisa kita ngomongin hal. Nah, itu dari situ kalau lagi happy, dia lagi benar. Nah, ini nih kita masuk nih. Lu udah atur siasat. Iya, harus tuh. Gini ya, nanti kalau gini, kalau ada masalah gini, jadi nggak usah gini gitu. Karena Mas Rudy tuh kebanyakan gitu, kalau masalah tuh pasti panas terus langsung langsung cut bahkan bisa. Makanya aku tuh kalau masalah apapun udah. Kadang-kadang malah aku berperang sendiri dulu. Ngomongnya kapan gitu. Karena gitu, karena kan momennya biar tepat, biar dia juga menerimanya, biar tidak menimbulkan masalah yang lain lagi gitu. Kadang-kadang gitu kalau Mas Rudy tuh. Even kayak misalnya dia kayak ketemu orang yang misalnya gimana ke dia, kita kan berusaha untuk
ya udahlah yang ini gini aja, udah biarin aja gini, namanya manusia kan gini. Jadi Mas Rudi tuh orangnya harus selalu gitu, Mas, jagain banget. Kadang meeting sama orang aja, ketemu aja dulu. Mas Rudi tuh selalu gitu. Malas Selalu gitu terus. Jadi dia udah tahu orangnya gitu kan. Ya, kamu kalau kayak gitu terus gimana? Ya udah nanti meeting dulu. Ya udah ketemu ya. Nanti di tengah-tengah biasanya kalau dia nggak WA berarti dia oke nih orangnya nih nyambung. Kalau biasanya 10 menit 15 menit kurang nih kayaknya orangnya. Jadi kita dia udah kayak gitu, Mas. Aku bilang tapi nggak apa-apa ketemu aja dulu kan kadang. Soalnya Mas Rudi tuh kalau sama orang yang udah nggak satu visi, nggak satu itu tuh dia udah menolak sini, Mas. Iya. Gue naik Tinggi. nekan gitu. Apa gimana? Ya ini gue after stroke. Kalau Ketika gue ketemu involved di pembicaraan yang dengan orang terus nggak kena di hati ya. Ini gue naik nih. Tiba-tiba kayak ada yang neken. Nggak tahu lu pernah berasa sih nggak sih kayak ada yang neken gini nih. Neken kayak Tekanan bukan pusing, tertentu. bukan pusing dan bukan migrain, bukan. Tense. Iya, tense tapi lu ketekan gini nih. Emang kayak ada yang neken. Itu berarti udah something semestanya nggak benar. Energinya salah kita. Ada penolakan dari diri gue. Ketika ada penolakan pasti begini gue. Oke. Pasti. Jadi udah tandanya dari Tuhan itu kan. Kalau buat gue spiritual aja, ya kan? Iya. Just stop it now and go. Something like that gitu. Nggak usah diiniin kadang-kadang gitu. Gue surprise banget sih dengar cerita dari Rina bahwa waktu gue nganterin Iyo ke rumah untuk casting, lo punya ketakutan tertentu. Buat gue ya itu kan ya diterima syukur, nggak terima ya udah, karena setiap gue nganterin anak-anak buat casting gue selalu bilang bahwa yang penting portfolionya ada di mereka ya, no expectation whatsoever. Even pas udah dateng aja kan, iya udah duduk deh itu. Mas Rudi sempat masuk dulu, mukanya masih baby, masih kecil gitu, tapi ganteng sih, tapi ya belum coba. Terus dia udah takut duluan. Oh gitu. Ganteng sih lumayan, tapi ya ini nggak tahu bisa apa enggak itu ya. Dia udah kayak gitu duluan. Mana nggak enak nanti tuh sama si itu kan gimana nolaknya. Kata dia udah kayak gitu dulu, jadi sebelum datang tuh udah gitu. Gila, gue nggak nyangka lo punya pikiran itu loh. Maksudnya ya kan itu common gitu, nggak diterima. Abis stroke itu yang gue mau lakukan untuk gue minimalisir adalah membuat musuh baru. Karena kan stroke gue itu juga mungkin hasil dari gue banyak musuh. Mungkin gue yang anger, main segala macam kan. Jangan sampai hal yang tidak perlu terjadi, sebuah percikan terjadi, itu doang sebenarnya. Kenapa menghindar ketemu orang-orang itu? Sebenarnya menghindari itu gitu sebenarnya, karena mendingan gue banyakin teman yang udah pasti inilah daripada gue ketemu orang baru saya menimbulkan permusuhan gitu. Meskipun kita udah sering ketemu jadi juri beberapa kali ya. Iya. Tapi kan itu kan personal visit. Iya, betul. Beda gitu. Betul. Anak lo lagi. Iya. Gitu. Gue ngebayangin itu anak gue gitu. Pasti kekecewaan gue juga tetap ada gitu. Baper. Ternyata di balik meledak-meledaknya dalamnya Cinderella ya. Terus abis itu? Makanya kaget juga pas, yang bagus, kata dia pas masuk kan, bagus luar biasa. Makanya gue bilang, ya udah alhamdulillah dong, karena kita kan nyari casting tuh kan nggak mudah juga ya Mas, kan banyak yang ngirim, terus kan ya banyak, tapi kan kita pilih-pilih belum ada yang oke gitu ya. Terus ya waktu itu baru Raffi ya yang ini ya. Sebelum lu kan Raffi masuk. Iya. Raffi dulu ya. Iya, Raffi udah cerita kemarin. Udah cerita di podcast, lucu juga. Raffi Tempat juga yang sama, ruangan itu juga. Iya. Raffi malah sampai ke gang depan. Musuh lari soalnya dia. Langsung. Oke, adegan di filmnya. Iya. Tapi adegan itu nggak ada di film akhirnya. Yang itu tuh. Iya, cuman ya itu. Ngejar ya. Nala ya dia. Iya, waktu itu Nalanya malah harusnya temen dia. Tapi karena ya Gak bisa. belum jodoh. Gimana sih caranya Ruth menjahit ya semua peristiwa, bisa ibaratnya ini kan puzzle ya, bertebaran dari pengalaman hidup, tadi Rina cerita anak gitu, yang kemudian dapat treatment yang berbeda di sekolah, kemudian menjadi sangat rendah diri gitu, itu pengalaman hidup lo di rumah. Terus lo baca berita berdua, terus lo lihat ini, lihat itu, dengar ini, menjahitnya menjadi sebuah storytelling. Nah, It's itu not easy loh. banget. Nah, kalau gue yang dulu nggak bisa gue mungkin. Masa? Iya. Setelah gue bikin dokumenter itu. Yang ketemu si Aryani? Dokumenter pertama gue itu. Oh. Iya itu. Dokumenter pertama gue itu. Jadi film yang sama Riani itu film pertama setelah stroke, dokumenter. Tapi itu juga film dokumenter pertama gue dalam karir gue. Really? Gue nggak pernah bikin dokumenter. Oke. Karena gue merasa film dokumenter tuh zaman dulu gue ngerasain tuh kayak wasting your time and energy. Belum tentu bisa dijual, lu capek-capek eksplorasi, dan ya nggak pengakuannya juga segitu aja gitu. Dulu gue sangat inilah. Tapi ketika gue, itu tuh again gitu, ketika itu project pertama gue, terus gue baru mengarungi proses dokumenter itu bikin film kan you don't know what you gonna get kan. Lo nggak pernah tahu.
apa yang lu shoot, lu dapet peristiwanya apa aja yang keluar dari karakter lu, mulutnya gimana, terus ngeditnya ntar gimana, belum tahu loh. Akhirnya lu punya peristiwa-peristiwa yang disampaikan dan yang lu bisa gambarkan lewat mereka kan. Hanya itu gitu. Alhamdulillah kan waktu itu kan salah satu nominasi Citra juga kita, Iya, ya kan. dan menang kan? Iya, enggak benar. Masa? Kok. Oh, Ada yang nominasi lebih, ya? ada yang lebih berat lagi eksplorasinya. Oke. Nah itu apa namanya? Itu yang membuat gue akhirnya menyadari bahwa yang gue butuhkan adalah karakter dan peristiwa-peristiwa yang memang ada di dalam hidup ini. Kalau masalah jahitnya itu kan masalah rasa editing kita ya. Mau nyampe, itu kan berapa kali kita rubah ya yang ini ya. Jadi makanya anak-anak itu gue suruh, pola gue tuh setelah bikin dokumenter ini, gue berubah ke anak-anak ini. Cara gue tuh gue harus melihat ini udah jangan film lagi nih. Makanya mereka yang gue suruh ciptakan. Skripnya ada, tapi Iyo atau karakter lain yang suruh ciptakan rekayasa deh peristiwanya. Supaya pas gue masuk itu gue udah melihatnya peristiwa yang memang ada real. Jadi mindset gue udah gue bikin, yang gue shoot emang real nih. Udah bukan orang yang gue suruh acting lagi. Supaya gue bisa kayak tadi itu, menjahit semuanya seolah-olah memang ini peristiwa nyata yang gue jahit, yang gue nggak tahu dan gue nggak plan gitu loh. Nah, berapa kali tapi kan ada beberapa pilihan. Waktu itu pertama 140 menit, kalau nggak salah 2 jam, 2,5 jam gitu. Dak. Habis itu gue jadiin 120 menit, tapi komposisinya nggak kayak gini, berubah. Yang lo lihat itu adalah yang udah komposisi ketiga itu sebenarnya. Oke. Dan menurut gue yang harus begitu. Dokumenter kan juga gitu. Lo dari yang source yang berjam-jam sampai akhirnya jadi cuma berapa lama, abis itu gini, lo rubah lagi, dan ternyata yang membuat itu semua menjadi sampai kayak sekarang, itu adalah kita watch, kita take our time. Nah itu kan nggak bisa kalau halaman bermainnya orang lain. Take our Nggak bisa, time, iya. kita tidur dulu, kita tinggalin dulu, kita doing something else, go back lagi, kita lihat lagi, baru jadi yang kayak sekarang. Gitu. Jadi emang waktu dan waktu lah yang paling bisa yang membuat film ini menjadi seperti ini sih sebenarnya. Sama peristiwa-peristiwa yang gue merasa itu nyata. Oke. Terus dalam menuangkan puzzle-puzzle ini yang ada di kepala lo, kan lo juga menulis skripnya kan bersama Jemima ya. Gimana kolaborate-nya ya? Kan berarti benang merahnya dari lo kan? Ya. Nah, dan Jemima juga punya cerita yang menarik kenapa dia terlibat di dalam produksi ini gitu. Betul. Jadi memang awalnya itu dari gue supaya gini. Gue tuh orang yang malas menulis sebenarnya, oke. Tapi karena gue nggak mungkin pilih penulis lain untuk menulis di awal, ya harus gue dulu yang menulis. Nah, gue tulis itu apa yang gue mau lah awal-awal. Waktu itu kalau nggak salah, Yo sama si Raffi udah sempet gue kasih yang awal-awal. Tapi abis itu gue sadar bahwa gue tetap harus menjadi seorang filmmaker dokumenter. Kalau ini kan masih dari gue nih, ini harus gue lempar lagi. Nah, gue lempar lagi, gue butuh penulis yang punya heart and soul yang sama gue. Tapi gue nggak tahu siapa kan waktu itu, gitu. Nah, ketika waktu itu gue searching online, internet gitu, nah, internet online, sosmed, Jemima tiba-tiba nyamber, aku coba pak, ya udah coba. Coba. Lo nggak kenal Jemima? Nggak kenal gue, nggak kenal. Interesting. Gue coba pak, ya udah coba. Nanti yang tulus kan gue kan. Tapi gue nggak bisa bayar kalau nggak asik ya. Ya udah nggak apa. Tahu that night, jadi dia baru bisa nulis tuh malam setelah night tidur kan. Malam dikalikan ke gue, the first pages, dahsyat orang. Oke, berasa banget ada memang ininya. Connected, connectionnya ada. Iya, dia tahu betul apa yang dia peristiwa-peristiwanya gitu. Udah langsung go on, tulisin. Tapi gue udah bilang sama Jemima dari awal. Tapi nanti prosesnya gini ya, ketika udah dari saya ke kamu, terus kamu nanti kita finalkan, gue lempar lagi ke pemain dan lain, itu akan kita bongkar lagi. Jadi kamu jangan sakit hati. Karena dari kita, itu just paper. Ini harus dihidupkan sama orang-orang ini. Jadi kita harus ikhlas dan rela untuk dia bongkar. Gitu. Karena yang jadi penonton nggak bakal tahu anyway gitu kan. Iya. Dan kalau nggak ada ini, nggak ada itu. Iya, betul. Jadi emang prosesnya begitu. Ibaratnya nih prototipe-nya, blueprint. Yeah. Blueprint ini akan kita rekayasa ulang dengan real market. Ibaratnya gitulah. Dengan small scale-nya gitu. Iya Pak, siap, nggak masalah kok Pak. Ya udah, habis itu kita udah. Jadi setiap malam tuh. Setiap kita mau tidur, kita baru kirim. Dan menurut gue memang proses ini seru banget menurut gue. Jadi akhirnya tidak terpola terlalu teknis. Tulisan banget. Atau kalau filmnya itu terlalu teknis, kameranya, movementnya film banget gitu. Nah itu yang gue mau kejar kan sebenarnya.
Film ini sangat pure ya, apa adanya. Terus enggak yang gue suka ya, enggak tendensius. Perempuan harus cantik, harus bermake up. Justru Mas Rudi menghindari Ih, itu keren banget tau nggak? Maksudnya gue bilang, aduh ini keren banget. Karena Mas Rudi ke make upnya juga bilang make up. Iya, Jangan ini ya, jangan cantik-cantik ya, real aja. Iya, betul. Kalau mereka pulang sekolah ini ada jerawat segala macam, ya iya, udah biar iya, aja. iya. Jadi nggak usah. Mas Rudi memang request itu, jadi biar real aja. Walaupun tetap estetik. Maksudnya kayak di dapur dengan alat-alat yang ada tuh is so real. Bukan yang tiba-tiba ada benda tertentu yang Spesial. Kan gitu ya. Iya. Ditaruh banget itu ya. Iya. ini bener-bener natural ya, and Ya keren itu, banget. Mas Rudi mau begitu, natural pokoknya, nggak mau yang terlalu. Ya, bahkan kru-kru kita juga gue kasih tau, gue nggak mau ini kelihatan film, gue pengen kelihatan berasa dokumenter ya. Kayak kamera kita masuk ke sebuah keluarga. Betul. Terus udah kita nge-shoot aja apa yang terjadi gitu. Dan itu dapat banget, Ruth. Itu tuh dapat kayak kita ada di dalam keluarga itu dan melihat di rumah-rumah itu. Maksudnya bener-bener persis seperti ya kehidupan Iya, nyata. kehidupan. Heeh. Artinya kalau ada pojok-pojok yang berantakan ya nggak apa-apa, emang keluarga emang selalu bersih. Iya. Ini juga berantakan kan, Iya, maksudnya nggak iya. mungkin tiba-tiba lu rapiin secara estetik. Iya. Kan jadi aneh. Heeh. Kaca Museum selalu bersih. kali, museum Iya, kali. kaca selalu dibersihin gitu. Enggak, justru debu-debunya itu nggak mungkin orang bisa 100 pembantu nggak bisa juga bersihin semuanya, pasti ada itu. Jadi itu yang gue mau, realnya gitu. Yang paling challenging apa sih, Rin, jadi executive producer? Yang paling challenging. Kalau Kan menaklukkan Bapak ini udah beres dong dengan teknik-teknik dan waktu dan cara Itu bikin buku sebelum sendiri bisa tuh bobo. ya? Iya emang nih susah di-handle. Menakutkan. Makanya dia kalau mau meeting sama orang atau apa, saya udah dari rumah udah wanti-wanti. Yang pokoknya nanti kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ini, saya udah gitu, Mas. Mau ke siapapun, jadi mau ketemu siapapun, mau berangkat meeting, udah saya udah selalu gitu, karena harus dijagain terus kalau Mas Rudi. Terus orangnya itu juga harus dikasih apa ya? Kayak enggak ya, bisa, kita bisa. Harus gitu-gitu, Mas. Kalau orang kan ada kasih yang motivasi. Terus, Oh, jadi nggak dirimu adalah istri juga motivator Harus gitu, dan jadi- juga penasihat spiritual. Jadi kayak ya orang tuh emang harus gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita ini tuh kitanya juga nggak boleh ikutan gitu, enggak ya nggak apa-apa, bisa kita gitu. Jadi ya udahlah, walaupun awal-awal kan kenapa harus uang sendiri sih, aku bilang ini gitu ya, karena ya seperti ini kan, karena kan kalau ya itu kalau uang orang kan sedikit banyak kita harus dengerin kan masukan Iya. ini, jadi ya udah deh, oke. Nah, yang paling challenging dalam proses sebagai seorang produser apa sih, Rin? Di film perdanamu ini ya, di rumah produksi milik perusahaanmu dan suamimu itu loh. Takut ada masalah yang tidak terduga di lokasi. Takut karena kan berbagai ini ya. Kayak apa di pikiranmu Kayak masalah tak misalnya- terduga itu seperti apa? Misalnya ada preman, gitu-gitu yang takut kita tidak bisa menghalau, itu kan tidak terduga ya itu. Iya. Tapi kita kan pasti udah pasti ada yang ngurusin, tapi Betul. takutnya kalau yang lebih besar gitu loh, takutnya gitu. Terus takut masalah-masalah yang tidak terduga. Kalau di lokasi kan soalnya kan dari berbagai ini kan orang sekitar segala macam. Kalau misalnya kita syuting di lokasi sini kan kita juga harus izin yang sebelahnya, ininya sebelah sini harus baik. Karena kan kadang-kadang kalau kita misalnya bikin nggak nyaman orang, kan kadang-kadang jadi Pemicu. ini ya, jadi pokoknya jagain itunya sih yang deg-degan. Oke, jadi bukan lebih kepada managing and dealing with those people, tapi lebih kepada circumstances. Masalah, yang tidak terduga. Iya, gitu. yang Tiba-tiba, apa takut nih? ada apa-apa muncul gitu. Makanya Ya. kadang-kadang kalau ada yang begitu tuh aku suruh jauhin dari set, dibawa aja gitu. Jadi kalaupun diselesaikan tuh jangan kelihatan, terutama dia nih. Aku bilang kalau bisa udah jangan kelihatan, maksudnya gitu. Kalau ini langsung diarahkan aja, dibawa ke agak menjauh lah. Kalau pendapatmu kan kamu sensitif, terus hatinya lembut. Kok juga? Iyalah, iya nggak sih? Enggak ya? Kenapa gitu juga. muka lo? Oh, Enggak nggak juga juga ya? lagi. Juga. Ah, ini. Kalau lembut ya pasti udah gue jajah. Tapi Oh, kan enggak. enggak. Oke. Ada Strong in from dia the ada fighting inside. back-nya, ada fighting back-nya. Oke. Iya. Dan gue harus digituin kayaknya, memang harus Iya. ada fighting back-nya. Iya. Apa pendapat kamu tentang Iyo dan juga Raffi? Iya. Silakan. Karena perempuan punya mata berbeda dengan laki-laki ya. Iya. Raffi dulu. Raffi iya. tuh ini sih, attitude oke. Karakter oke. Karena kan kita, jadi Mas Rudi tuh selalu kalau ini tuh sama orang tuh karakter, attitude, secara manusia dia gimana, terus secara, kan kalau ngobrol kelihatan ya Mas ya. Itu ketahuan itu oke sih, kalau Raffi oke. Terus
berbakat sekali. Yes. Sangat kan, itu kan udah multi talent banget, udah Saksofon, nyanyi, iya, terus iya. acting juga dia tuh kan cepet ya, walaupun baru pertama kayak misalnya Mas Rudi bilang, Vilo gini ya, harusnya kalau gini cepet dia. Terus mau research juga kayak dari YouTube dari mana tuh. Iya, dia cerdas, belajar anak sendiri. ini cerdas. Kalau Raffi gitu, kalau Iyo ya baik banget anaknya Pak. Masa? Jadi dia tuh Ada aku perhatiin ketulusan ya. ada ketulusan ya. Kalau di set itu dia kalau sama siapapun tuh dia ini, kan aku perhatiin ya kayak siapapun, kayak kru siapapun tuh dia deket personal gitu, kayak nanya gitu, maksudnya nggak canggung, maksudnya bukan cuma basa-basi gitu, memang anaknya gitu. Aku bilang yang si Iyo tuh ini loh, yang semua orang tuh ini Iya, loh dia dia. berkali-kali ngomong gue. Aku bilang maksudnya kan ada yang Dilewatin aja. tapi kalau dia tuh memang secara personal mau ketemu siapapun tuh dia nggak canggung si Iyo tuh. Aku bilang bapaknya bener ngajarinnya, karena kadang-kadang kita kan kalau ini kita ngajarin anak kita ini ya orang itu si Iyo tuh ini loh, maksudnya bener gitu semua attitude dia, cara dia berinteraksi ke orang lain, terus Merinding semuanya, gue. iya oke loh, makanya belajar dari Pak Erwin gitu. Aku bilang gitu. Aku bilang, Ya sama ibunya juga lah. mukanya bule tapi ini loh dia, maksudnya Indonesia banget gitu lah. Itu rare item juga tuh. Iya, Nah, karena nowadays, iya. Iya. Gen Z itu kan Iya. kadang-kadang ya. itu buat gue malah that quality of a man itu kayak gitu tuh udah yang menurut gue udah hati gue tuh udah he's the guy. Tapi so far semua di sini ini sih. Iya, Attitude-nya keren. oke, keren. Keren. Maksudnya secara karakter juga nggak yang gimana misalnya. Pasti kan udah seleksi bapak ini ya. Dan seleksi alam. Secara batinnya juga sudah Batinnya. diseleksi, dan tengkuk di lehernya ini juga udah menyeleksi kan, otomatis. Yang satu mau gue keluarin nggak bisa baru masuk lagi. Emang udah seleksi juga lah, mau dia harus stay. Iya. Gimana? Waktu itu udah sempet tuh dia yang jadi Marlo tuh waktu itu Mas. Jadi cerita nih. Mau apa-apa. Udah sempet Mas Rudi udah bilang, udah nggak bisa ini, saya udah ganti beberapa karakter, nggak bisa ini, saya udah terpaksa, saya udah kita relain aja walaupun udah kontrak, karena ya itu udah sempet gitu. Tapi ternyata anaknya masih tetap di situ, masih tetap oke, nggak apa-apa, kasih saya. Hebat. Iya itu makanya gue bilang Hebat si Dede. si Dede makanya Gokil sih. Dan he nailed it gitu loh. Maksudnya Yes, pas jadi banget. pas jadi Banget, Marlo, banget. ya memang itu harusnya Iya. tempat lo Iya. gitu kan. Iya, padahal adegan reading tertentu tuh berapa gila minggu ya. tuh kayak, yang nggak bisa saya yang. Mas Rudi tuh kan marah-marah udah gemes, udah kayak, ya mungkin nggak ini kali yang nggak bisa, saya udah kasih karakter ini, tadi mau jadiin guru nggak bisa, jadi gitu kok bisa. Kasian dibolak-balik. Ya, saya nggak bisa yang demi Allah, saya kayak, udah kayak gitu. Akhirnya yang pas Marlo gitu, ya apa karena udah dikasihin dia Mas Rudi juga kali ya, jadi udah Nafsunya udah muncul. iya kali, emang ini anak harus di ini agak nih. Abis itu gue bilang bagus, abis itu pas jadi Marlo Keren sekali. kayak Ya semua profesional. keren, semua punya peran yang luar biasa. Iya. Semua peran di film ini. Gua mau nanya pertanyaan terakhir buat Rudy sama Rina juga. Apa sih sebenarnya yang perlu diingatkan kepada masyarakat agar mereka nonton film ini? Lagi beredar kan di bioskop. Kalau kamu dulu ya. Kalau aku masyarakat harus tahu bahwa ini terjadi di lingkungan sekitar kita ya, mungkin tetangga kita, mungkin teman kita, dan ini masalah yang kita hadapi sebetulnya. Mungkin belum nyampe ke dia aja, tapi suatu saat mungkin itu akan kejadian, dan kalian harus nonton ini, karena itu benar-benar kita ini sebenarnya inspirasi dari kisah nyata ya. Tapi ya kita ini sedemikian rupa dan memang itu terjadi kok. Oke. Kalau buat gue tuh kenapa gue bikin film ini karena udah siaga satu kalau buat diri gue. Ini anak-anak kita juga sebagai orang tua, sebagai guru, kita melihat itu terjadi, tapi seolah-olah nggak terjadi. Kita move on dengan apa yang kita lakukan, masih bisa ketawa ketiwi, membicarakannya gitu ya. Terus pemerintah juga nggak terlalu memprioritaskan ini sebagai darurat number one gitu, karena manusia ini ya nggak apa-apa lah, udahlah yang penting ini pembangunan infrastruktur dulu lah. Padahal SDM juga infrastruktur gitu loh. Menurut aku ngeri gitu. Dan waktu sudah sangat menunggu kapan ini loh. Kalau menurut aku kalau masyarakat
bukan mau sih, kita nggak bisa memaksa mereka untuk nonton, tapi kalau masyarakat takut apa yang akan terjadi dengan anak-anak mereka atau diri mereka atau yang berhubungan sama keluarga mereka, menurut aku ya mereka harus nonton, karena siapa tahu ini bisa menjadi pemicu untuk kita membicarakan hal-hal ini dan bagaimana menyelamatkan diri kita masing-masing supaya nggak masuk ke level itu gitu.